Indonesia berhasil menempati peringkat 2 klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2025 dengan 91 emas. Hasil ini sekaligus melampaui target 80 emas dari Kemenpora. Klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2025 menempatkan kontingen Indonesia di peringkat 2 dengan raihan 91 emas, 111 perak, dan 129 perunggu. Tim Merah Putih dipastikan finish di posisi kedua di atas Vietnam dan di bawah tuan rumah Thailand. Hasil ini sekaligus melampaui target 80 emas dari Kemenpora. Atletik menjadi cabang olahraga penyumbang medali terbanyak, yakni 9 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Kemudian ada cabur menembak dengan 4 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga atas capaian yang diraih kontingen Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga sudah kembali, Saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas. Terima kasih. Di satu pihak saya senyum, 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu sabdo panditoratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai. Sementara juara umum SEA Games 2025 sudah dipastikan menjadi milik Thailand dengan koleksi 232 emas, 154 perak, dan 106 perunggu. Thailand juga berhasil memecahkan rekor perolehan medali emas terbanyak dalam satu edisi sepanjang sejarah gelaran SEA Games. Warga Cilegon, Banten geger dengan peristiwa pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun. Korban merupakan anak seorang pengusaha sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera. Peristiwa naas terjadi pada seorang anak berusia 9 tahun di Cilegon, Provinsi Banten. Ia ditemukan oleh ayahnya dengan luka tusuk di rumahnya sendiri. Kejadian berawal ketika pukul 14.20 Selasa sore. Ayah korban, Maman Suherman, menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik. Usai mendapat telepon, Maman langsung pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya Alek telah tengkurap dengan sejumlah luka dan pendarahan. Ia kemudian membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa anaknya tidak tertolong. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Alek Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Polisi mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara, kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi pun menyarankan untuk mengajukan pra-peradilan kepada para tersangka yang tidak menerima hasil dengan keputusan tersebut. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menantang para tersangka kasus ijazah Joko Widodo mengajukan gugatan pra-peradilan. Tantangan itu disampaikan pada para tersangka jika Roy Suryo CS merasa tidak puas terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilakan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Meskipun ijazah Jokowi telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tidak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan.
Roy Suryo menilai ijazah Jokowi yang ditujukan polisi pada gelar perkara khusus berbeda dengan format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsi korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis pagi. Presiden juga meninjau pembangunan jembatan di Padang Pariaman dan Jalan Lembah Anai di Tanah Datar, Sumatera Barat. Pak, geser Pak. Pak, geser Pak. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aya, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Kamis pagi. Menurut Prabowo, masyarakat Agam maupun korban bencana Sumatera lainnya tidak berjuang sendiri. Pemerintah pusat bersama masyarakat Indonesia terus berupaya membantu meringankan beban korban bencana Sumatera. Presiden meyakini cobaan tersebut dapat diatasi bersama-sama. Pemerintah tengah mendirikan hunian sementara untuk masyarakat Agam. Pembangunan hunian sementara tersebut ditargetkan selesai selama 1 bulan ke depan agar pengungsi tidak lagi tinggal di tenda. Kemudian setelah itu akan dibangun hunian tetap seluas 70 meter persegi. Presiden Prabowo Subianto juga meninjau pembangunan jembatan di Padang Pariaman. Prabowo mencoba sendiri jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebut. Sesekali ia berhenti dan berdiskusi dengan pejabat setempat. Prabowo juga sempat menyapa masyarakat yang berada di ujung jembatan. Setibanya di ujung jembatan, Prabowo menyapa masyarakat. Ia menyalami sejumlah masyarakat di sana. Di lokasi berikutnya, Prabowo meninjau pembangunan jalan di Tanah Datar. Prabowo melihat blueprint jalan yang sedang dibangun.